Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana konsep operasi baris atau operasi kolom serta aplikasinya yang bisa diterapkan dalam ekonomi dan bisnis. Pertama-tama tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud operasi dasar dari operasi baris atau kolom itu sendiri. Yang pertama, apa sih yang dimaksud operasi dasar itu? Operasi dasar yang pertama adalah pertukaran elemen antar baris. Pertukaran elemen antar baris. Yang kedua adalah perkalian baris dengan skalar tertentu. Terus yang ketiga adalah penggantian atau perubahan baris berdasarkan baris poros yang lainnya. Berdasarkan baris poros maksudnya. Oke. Baik, untuk permisalan saya berikan untuk yang pertama saya paparkan, misalkan ini ada matriks 3x3, yaitu contohnya 3, 2, 1, terus 1, 2, 2 dan 3, 0, 2. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pertukaran elemen antar baris? Pertukaran elemen antar baris itu sangat sederhana, yaitu tinggal menukarkan elemen dari satu baris ke baris yang lain. Misalkan saja pertukaran antara baris 1 dan baris 2, maka tinggal ditukarkan saja. Kalau sudah ditukarkan, maka hasilnya matriksnya adalah sebagaimana berikut. Ini kita tulis kembali karena baris ketiga tidak masuk menjadi operasinya, menjadi bagian dari operasinya, sehingga baris ketiga adalah sama 302, sedangkan baris ke-1 itu akan diganti oleh baris kedua elemennya, dan sebaliknya baris kedua akan diganti menjadi akan diganti elemennya oleh baris 1, sehingga kita tukarkan saja elemennya menjadi 1, 2, 2 dan baris kedua 3, 2, 1. Jadi paham ya, sangat sederhana sekali, tinggal ditukarkan saja elemen antar barisnya. Oke. Pertukaran ini tentunya tidak harus baris 1 terhadap baris 2. Bisa dilakukan misalnya antara baris 1 dan baris 3, atau antara baris 2 dan baris 3. Jadi tidak harus baris 1 dan baris 2, tergantung nanti tujuannya apa. Contohnya ini tentunya antara baris 1 dan baris 2
Supaya apa? Supaya baris 1 kolom 1 elemennya menjadi 1. Seperti itu. Oke, itu adalah pertukaran elemen antar baris. Yang selanjutnya adalah perkalian baris dengan skalar tertentu. Oke. Perkalian baris dengan skalar tertentu ini dibolehkan asal skalar yang dikalikan itu tidak sama dengan 0. Jadi kita misalkan baris 1 itu dikalikan dengan skalar 2, maka tinggal dikalikan saja baris 1 elemennya dengan 2. Berarti 321 menjadi 6, 4, 2. Sedangkan yang lainnya tetap. Dan ini berlaku untuk baris yang lainnya apabila memang menginginkan perubahan. Ya, prinsipnya itu boleh dikalikan dengan ganjil, boleh dikalikan dengan genap, boleh dikalikan dengan pecahan negatif atau positif. Ya, seperti itu. Jadi terserah dikalikan dengan berapa atau terserah dikalikan dengan berapa, asalkan itu tidak 0. Oke. Dengan logika itu juga, maka yang namanya suatu baris itu bisa juga dibagi. Karena dibagi itu sama dengan dikalikan sepernya, ya, seperti itu. Jadi misalkan saja baris pertama 321 gitu ya. Maka supaya menjadi baris 1 kolom 1 elemennya supaya menjadi 1, maka baris pertama dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3 itu kan logikanya B1 dikalikan 1/3, ya, seperti itu. Jadi dikalikan dengan skalar yang besarnya 1/3. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah 3 dibagi 3 adalah 1. Ini menjadi 2/3, ini menjadi 1/3. Ya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Jadi prinsipnya perkalian baris dengan skalar tertentu itu bisa dikali, bisa dibagi, bisa dikalikan atau dibagi dengan negatif atau positif atau berupa pecahan atau apapun. Yang penting tidak boleh dikalikan dengan skalar yang besarnya 0. Ya, seperti itu. Asalkan tidak sama dengan 0 skalarnya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, adalah perubahan baris berdasarkan baris poros. Oke. Misalkan saja kita menginginkan baris pertama ini kolom 1 itu menjadi 1. Ya. Dengan baris poros adalah B2. Maka logikanya bagaimana? Maka B1 itu kan dikurangi dengan 2B2. Ya. Anda lihat di sini 3 dijadikan berapa dengan poros 1 ini? Kan berarti 3 dikurangi 2 kali 1 supaya menjadi 1. Sehingga hasilnya bagaimana? Maka ini 3 dikurangi 2 adalah 1, 2 dikurangi 4 adalah minus 2, dan 1 dikurangi 4 adalah minus 3. Ya, seperti itu. Itu artinya apa? Perubahan baris berdasarkan baris poros yang lain. Ya, seperti ini. Berdasarkan 3 operasi dasar dari baris ini, maka kita sebenarnya juga bisa menerapkan terhadap operasi kolom. Ya, seperti itu. Nanti kolom 1 diganti dengan kolom kedua, seperti itu. Intinya ya sama operasinya, hanya kalau ini berlaku kepada baris,
sedangkan operasi kolom berlaku kepada kolom. Oke. Jadi clear ya, bagaimana operasi dasar, operasi baris. Oke, yang selanjutnya adalah apa sih kegunaan dari operasi baris ini? Adalah pada prinsipnya adalah salah satunya adalah mencari inverse. Kalau secara konsep mencari inverse dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Ini saya hapuskan saja. Jadi misalkan tadi 3, 2, 1 terus 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 2 3, 0, 2. Oke. Untuk mencari inverse ini, maka buatlah dua matriks, di mana matriks yang sebelah kiri itu adalah matriks itu sendiri yang mau dicari inverse-nya, sedangkan matriks yang sebelah kanan adalah matriks identitas seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Prinsipnya bagaimana? Bahwa matriks yang sebelah kiri ini yang dicari inverse-nya itu adalah tinggal dibuat menjadi identitas dengan cara ketiga operasi dasar tersebut. Ya. Jadi ini dibuat menjadi identitas, di mana identitas itu bagaimana? Bahwa diagonalnya harus sama dengan 1. Seperti itu ya. Sedangkan selain identitas itu akan dibuat menjadi 0. Seperti itu. Sehingga ini kalau sudah berubah menjadi 1, 1, menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0 dan 0, 0, 1, maka dengan sendirinya matriks yang sebelah kanan ini akan menjadi inverse-nya. Seperti itu ya. Oke. Baik. Mungkin kita lanjut saja dalam kegunaannya. Kalau ini kita cari untuk menyelesaikan persamaan linear, karena otomatis akan menjelaskan bagaimana mencari inverse itu. Daripada kita dua kali melakukan, lebih baik kita langsung saja ke penggunaannya. Oke. Misalkan saja kita disuruh menyelesaikan persamaan dari linear ya. Misalkan kita disuruh menyelesaikan persamaan linear, di mana persamaan yang harus diselesaikan itu adalah 3x plus Y plus 2Z sama dengan 6. Selanjutnya persamaan yang kedua, 2x plus 2Y plus Z sama dengan 2. Dan selanjutnya adalah
minus 2Z sama dengan 3. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini dengan cara matriks? Yang pertama tentunya kita membuat model matriksnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama adalah buatlah matriks koefisien. Matriks koefisien ini adalah 3, 1, 2. Oke, yang kedua adalah 2, 2, 1. Oke, yang ketiga adalah 1, 0, minus 2. Ya. Anda lihat di sini, untuk persamaan yang ketiga tidak ada Y atau Y-nya, koefisiennya adalah 0. Ini dikalikan dengan variabel X, Y, Z, terus sama dengan konstanta yang dihasilkan, yaitu 6, 2, 3. Oke. Untuk mencari dengan cara konvensional, tentunya kita bisa mencari dengan cara menggunakan inverse. Ya, menggunakan inverse. Bagaimana caranya? Logika sederhananya, maka ini adalah matriks koefisien. Ya, seperti itu. Terus dikalikan dengan matriks variabelnya. Matriks koefisien itu kita notasikan dengan A. Oke. Terus dikalikan dengan vektor dari variabelnya, notasinya dengan E kecil. Seperti itu. Sedangkan hasilnya adalah konstanta. Vektor dari konstanta, ya. Sana dulu, Le. Oke. Maka tentunya untuk mencari X itu, kalau kita ingin mencari X, maka kita rubah persamaan ini. X sama dengan, X itu adalah variabelnya itu, vektor dari variabelnya itu, X sama dengan A inverse. Ingat, ini supaya hilang dikalikan A inverse, karena dikalikan dari sebelah kiri, maka yang kanan juga dikalikan dari sebelah kiri. Nah, jadi X sama dengan A inverse dikalikan dengan variabel vektor konstantanya itu. Artinya apa? Berarti kita disuruh mencari matriks inverse dari ini. Kalau sudah dapat, maka kita kalikan dengan C-nya, dengan konstantanya. Kalau di sini dikalikan dengan hasilnya. Ya. Tapi ingat, yang namanya cara konvensional, yang pertama bagaimana? Adalah mencari determinan. Cari determinan atau determinan dari A. Selanjutnya, berapa besarnya? Prinsipnya kalau determinan dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau determinannya itu sama dengan 0, maka tentunya ini tidak bisa dicari inverse-nya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah mencari matriks kofaktor, ya. Matriks kofaktor bagaimana Anda lihat saja di panduan di lecture note saya, seperti itu, di mana prinsipnya kita mencari
minor, koefisien minor dari matriks ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya kalau sudah dicari matriks kofaktor, maka dicari matriks adjoinnya. Oke. Tuh, tulisannya kok jelek ini. Dicari matriks adjoinnya. Kalau sudah didapatkan matriks adjoinnya, di mana matriks adjoinnya adalah mentranspos dari matriks kofaktornya itu. Oke. Selanjutnya kalau sudah didapat matriks adjoinnya, maka matriks adjoinnya dikalikan untuk mendapatkan inverse-nya, dikalikan dengan seperdeterminan, ya, seperti itu. Oke, jadi Anda perhatikan di sini, kalau kita menggunakan cara yang konvensional dengan mencari inverse, maka inverse-nya sendiri dengan 4 tahap ini. Setelah 4 tahap ini didapatkan inverse-nya, lalu inverse-nya dikalikan dengan konstantanya. Nah, artinya apa? Maka butuh effort yang lumayan panjang. Oke. Maka inilah kenapa kok kita kemukakan bagaimana sih pentingnya operasi baris itu. Hanya saja memang operasi baris, tapi saya pikir prinsipnya pada semua konsep matriks itu ya memang dibutuhkan ketelitian, gitu ya. Gitu. Baik, bagaimana kalau kita selesaikan saja ini dengan cara operasi baris? Oke, baik, kita hapus ya. Prinsipnya begini, saya hapus. Mudah-mudahan Anda tadi sudah mencatatnya. Prinsipnya kita membuat tiga matriks ya. 3 matriks yang berdampingan. Yang pertama adalah matriks koefisiennya itu sendiri 3, 1, 2, terus 2, 2, 1, terus 1, 0, 2. Oke, selanjutnya sandingkan dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Selanjutnya matriks konstantanya atau vektor konstantanya kita taruh di sebelah kanan, 6, 2, 3. Ya, seperti itu. Ini minus 2 ya. Oke, ini saya hapus ya, karena sudah saya ganti di atas 312, 221, 10 minus 2. Oke, ini adalah identitas, terus 6, 2, 3. Oke. Tak usah dijak. Dek, tak usah dijak. Oke, jadi prinsipnya Anda buat 3 matriks ini, ya. Pertama matriks koefisien yang kita cari inverse-nya tadi itu, terus adalah matriks identitas, terus adalah matriks konstanta. Oke, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya seperti yang saya tadi kemukakan di awal,
bahwa prinsipnya matriks koefisien ini tadi atau yang A ini tadi, maka kita rubah saja menjadi matriks identitas, di mana elemen-elemen diagonal itu dijadikan 1, sedangkan elemen yang lainnya itu dijadikan 0. Kalau ini sudah menjadi identitas, maka dengan sendirinya ini sudah menjadi matriks inverse seperti itu, dan sekaligus yang paling kanan ini yang tadinya matriks konstanta itu menjadi matriks variabelnya itu, menjadi matriks dari nilai variabelnya itu. Oke, sehingga yang paling kanan ini adalah nilai E, nilai Y, nilai Z kalau ini sudah menjadi identitas. Oke. Bagaimana caranya? Oke, kalau cara yang konvensional dari operasi baris ini, yang pertama-tama adalah prinsipnya ada elemen-elemen kunci. Elemen-elemen kunci itu di mana? Ini adalah yang ini di tengah tadi itu. Oke. Jadi Anda bermula dari B1K1 atau elemen baris 1 kolom 1, B2K2, B3K3. Kalau cara konvensional, maka rubahlah ini menjadi 1. Kalau dirubah menjadi 1, maka dibagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah ini akan berubah dibagi menjadi 3. Berarti 1/3, 2/3, ini 1/3, ini 0, ini adalah 2 karena dibagi 3. Sedangkan ini tetap 2, 2, 1, 0, 1, 0, terus ini 2, 1, 0, minus 2, 0, 0, 1, terus ini 3. Tetapi saya tidak mengharapkan dengan cara seperti ini. Kenapa? Kalau cara seperti ini, maka di awal-awal kita menemui angka-angka yang semuanya itu pecahan. Kalau itu pecahan, sebenarnya bisa kalau diteruskan, maka akan menyulitkan dan lebih sulit prinsipnya. Maka bagaimana caranya supaya tidak muncul pecahannya dulu? Maka kalau menurut saya mending diganti saja antar barisnya. Di mana ini kalau Anda lihat di sini kan supaya menjadi 1, ini kan ada baris 3 yang elemennya 1. Ya. Jadi tinggal ditukarkan saja baris 1 dengan baris ke-3. Tapi prinsipnya sekali lagi sebenarnya tidak harus mulai dari baris 1 kolom 1. Kita bisa langsung loncat ke baris 2 kolom 2. Tergantung bagaimana kondisi yang ada. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini, maka bisa dilakukan dengan 2 cara. Adalah ini, baris 1 diganti dengan baris ke-3, sehingga nanti baris 1 menjadi 1, ininya B1K1-nya menjadi 1, atau Anda lihat di sini baris 1, bahkan ada 3 cara. Baris 1 diganti dengan baris 2. Sehingga bagaimana? Maka baris yang kedua ini untuk kolom yang kedua elemennya menjadi 1. Dan cara yang ketiga yang mudah adalah bagaimana? Tinggal dikurangkan saja B1 dikurangi B2. Loh, kenapa kok dikurangkan? Karena kalau 3 dikurangi 2 kan menjadi 1. Supaya jadi 1 kan operasinya B1 dikurangi B2. Oke, jadi paham ya maksudnya? Oke. Jadi kita rubah saja dengan cara operasi baris dengan pertukaran baris gitu.
Bagaimana operasinya? Kita tulis saja. Kita tulis saja. Ini operasinya adalah B1 tukar B3. Sehingga kita bisa menulis 10 minus 2 001, terus ini menjadi 3. Sedangkan baris 2 tidak kena ikut, 2 sehingga tidak berubah, 2 2 1 0 1 0. Terus ini 2. Sedangkan baris ketiga diisi oleh elemen baris ke-1 yang tadi. 3 1 2 1 0 0, terus ini 6. Oke, Anda lihat di sini, setelah kita melakukan pertukaran B1 dengan B3, maka kita dapatkan di sini ada elemen utama yang diagonal tadi sudah menjadi 1. Oke, sudah menjadi 1. Kalau sudah menjadi 1, maka tugas selanjutnya adalah menjadikan ini supaya jadi 0. Jadi elemen pada kolom yang bersesuaian ini dirubah menjadi 0. Ya, seperti itu. Jadi yang bersesuaian dengan 1 yang di atas tadi dirubah menjadi 0. Supaya apa? Supaya ini 1, ini 0, ini 0, kan berarti menjadi identitas. Seperti itu. Bagaimana caranya? Adalah menjadikan baris 1 tadi, ya, menjadikan baris 1 tadi itu tadi berapa namanya? Oh, sorry, salah soal tadi. Ini min 3 ini. Min 3. Oke. Jadi tadi persamaannya saya salah. 3E plus Y plus 2Z. Nah ini kalau tidak teliti, 2E plus 2Y plus Z sama dengan 2, terus E minus 2Z sama dengan minus 3. Ini minus 3 nya tidak kelihatan, minusnya tidak kelihatan. Oke, sehingga kalau kita rubah menjadi 3 1 2, oke, 2 2 1, oke, 1 0 minus 2. Sedangkan hasilnya 6 2 minus 3. Oke, kita lanjut lagi karena tadi ada kesalahan soal. Oke, jadi kita rubah saja elemen yang bersesuaian dengan kolom 1 ini, dengan titik 1 ini tadi, supaya menjadi 0. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memosisikan baris 1 menjadi baris poros, ya, seperti itu, ya. Sehingga bagaimana caranya? Maka bagaimana 2 supaya menjadi 0 terhadap baris 1? Bagaimana? Berarti B2 dikurangi dengan 2B1, sehingga kita bisa membuat matriksnya. Ini kita tulis dulu 1 0 minus 2
001 minus 3. Oke, sedangkan ini kita buat dengan operasi ini B2 minus 2B1, berarti 2 dikurangi 2 dikurangi 2 adalah 0, 2 dikurangi 0 adalah 2, 1 dikurangi, tapi ini dikurangi 2 kalinya, min berarti menjadi plus, berarti 1 plus 4 berarti 1 plus 4 berarti 5, ya, seperti itu. Oke, maka ini dengan cara yang sama, 0 ini 1, terus ini adalah minus 2. Oke, terus ini 2 plus 6 berarti adalah 8, seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana yang baris ketiga? Maka baris ketiga supaya jadi 0, B3 dikurangi 3B1. 3 kurangi 3 adalah 0. Ini adalah 1. 2 minus 3-nya dari minus 2 kan berarti 2 plus 6 berarti 8. Ini adalah 1, ini adalah 0, ini adalah minus 3. Sedangkan ini 6 plus 9 berarti 15. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Oke, Anda lihat di sini. Sekali lagi supaya menjadi yang ini, elemen-elemen diagonalnya supaya menjadi 1, ini kan sebenarnya boleh 2 dibagi 2 atau baris kedua dibagi 2, nanti akan merepotkan. Kenapa merepotkan? Karena menjadikan ini pecahan. Ya, kalau ini gampang 2 bagi 2 1, tapi ini menjadi 5 per 2. Maka lebih baik bagaimana kita tukarkan saja. Baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Jadi B2 ditukarkan dengan B3. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah, ya, kalau kita tukarkan, karena yang berlaku B2 dengan B3, maka ini adalah sama 1, 0 minus 2, 0, 0, 1, ini minus 3, ini 0, 1, 8, terus ini 1, 0, minus 3, terus ini adalah 15. Oke, sedangkan baris ketiga 025, ini 0, 1 minus 2, terus ini adalah 8. Nah, Anda lihat di sini elemen kuncinya B2K2. Salah. B2K2 kita dapatkan sudah menjadi 1. Nah, kalau sudah menjadi 1, enak sekali. Oke, berarti ini supaya menjadi 0, ya, seperti itu.
Anda lihat di sini, ini sudah 0, maka yang dijadikan 0 adalah 2 ini. Oke, 2 supaya jadi 0 terhadap 1 bagaimana? Ya 2 dikurangi 2 kalinya 1 ini, karena baris porosnya adalah ini. Ya, seperti baris kedua. Sehingga bagaimana operasinya adalah B3 dikurangi 2B2. Oke, sehingga kita dapat tuliskan di sini baris 1 dan baris 2 adalah sama. Berarti 1, 0, minus 2, 0, 0, 1. Terus ini adalah minus 3. Terus ini baris kedua 0, 1, 8, 1, 0, 3, 1, 0, minus 3. Terus ini 15. Dan ikuti aturan ini, B3 dikurangi 2B2. 0 dikurangi 0 adalah 0. 2 dikurangi 2 adalah 0. 5 dikurangi 16, kan gitu ya, karena 2 kalinya B2. 5 dikurangi 16 berapa? Minus 11. Seperti itu. Aduh. Terus 0 dikurangi 2 adalah minus 2. 1 dikurangi 0 adalah 1. Minus 2 plus 6 adalah 4. Seperti itu. Sedangkan ini 8 dikurangi 2 kalinya 15. Berarti 8 dikurangi 30. Berarti minus 2. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan B1K11, B2K2 sudah 1, maka PR yang terakhir adalah ini. Nah, ini belum menjadi 1 lah. Kalau ini karena sudah terakhir kali dan itu tidak bisa ditukarkan seperti itu ya, maka otomatis jalan yang terakhir adalah bagaimana B3 dibagi minus 11. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ini menjadi 1. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. 1, 0, minus 2, tetap 0, 0, 1, terus ini minus 3. Seperti itu. Terus ini adalah 0, 1, 8, 1, 0, minus 3, terus ini 15. Terus ini dibagi dengan minus 11, 0, 0, 1, minus 2 per minus 11 berarti 2 per 11, 1 per 11 min, ya seperti itu, min 4 per 11, terus ini adalah 2. Oke, Anda lihat di sini, ini sudah menjadi 1, berarti sudah menjadi identitas seperti itu. PR yang selanjutnya adalah merubah elemen yang bersesuaian dengan 1. Ini jadi 0, ini jadi 0.
Bagaimana caranya? Tentunya dengan poros baris ini. Ya, seperti itu. Adalah bagaimana caranya? Kita lihat yang baris pertama ini supaya jadi 1. Supaya jadi 0 berarti minus 2 ditambah 2. Atau baris 1 itu kan ditambah 2 kalinya baris ketiga. Ya, tetapi kita tulis dulu seperti itu. Ini tetap karena tidak mengikuti operasi 001 atau dia sebagai baris porosnya 11 minus 4/11 ini adalah 2. Oke, kita rubah saja ini dengan aturan B1 ditambah 2B3 berarti 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 0 adalah 0, minus 2 ditambah 2 kalinya ini adalah 0. Oke, 0 ditambah 2 kalinya ini, 2 kalinya ini kan berarti 2 kali ini berarti 4/11. Ya, seperti itu. Terus ini ditambah 2 kalinya ini berarti minus 2/11. Terus ini ditambah 2 kalinya ini ya berarti 1 ditambah 2 kalinya ini, kalau 1 itu kan 11/11 ya dikurangi 8/11 ya seperti itu. Berarti bagaimana? 3/11. Berarti ini 3/11 ya. 1 ditambah 2 kalinya ini seperti itu. Sedangkan ini minus 3, 2 kalinya 2 berarti minus 3 tambah 4 adalah 1. Ya. Sedangkan baris yang ketiga, baris yang kedua bagaimana? B2. Wah, ini agak panjang ya. B3 maksudnya agak perkaliannya agak banyak. B3 dikurangi 8B3. B2 ya. B2 dikurangi 8B3. Oke. 0 dikurangi 0, 1 dikurangi 0, 8 dikurangi 8 adalah 0. Oke. 1 dikurangi 8 kalinya 2/11 kan berarti 11/11 dikurangi 16/11 karena 8 kalinya ini ya berapa? Minus 5/11. Terus ini 0 dikurangi 8 kalinya ini kan berarti 0/8 kalinya ini berarti 8/11. Sedangkan ini minus 3 dikurangi 8 kalinya ini, 8 kalinya ini berarti bagaimana?
minus 3 itu kan minus 33 per 11 ya, minus kan berarti 8 ya toh, berarti minus 8 dikalikan ini kan berarti plus 32 per 11. Berarti minus 33 plus 32 berarti 1/11. Sedangkan ini 15 dikurangi 8 kalinya 2 berarti 15 dikurangi 16 adalah minus 1. Oke, jadi kita dapatkan di sini ini sudah menjadi identitas ya. Ini sudah menjadi identitas. Nah, yang sebelah tengah ini yang tadinya ada matriks identitas, ini dapat kita terjemahkan menjadi matriks inverse dari matriks koefisien tadi. Jadi matriks inverse-nya bisa Anda cek adalah ini. Coba saja ini dikalikan dengan ini. Coba 3 kali 4 12 1 dikurangi dikalikan minus 5 berarti minus 5 ya. Terus 2 dikalikan 2 kan berarti 3 12 minus 5 plus 4 dibagi 11 kan berarti ini berapa? 16 minus 5 berarti 11 per 11 adalah 1 ya. Betul ya. Sedangkan ini interpretasinya bagaimana? Ini sendiri adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Jadi apa keuntungannya? Dengan sekali jalan seperti ini, tapi tentunya kita harus teliti, maka kita sudah mendapatkan matriks inverse-nya, kita sudah otomatis mendapatkan apa itu nilai-nilai variabelnya ya, seperti itu. Sehingga coba kalau diterapkan di persamaan yang ditanyakan tadi, yang dicari tadi 3x plus y plus 2z sama dengan 6. Coba kita cek saja. 3 dikurangi 1 berarti 2 ditambah 4. Ya, betul. Sedangkan yang kedua, atau saya tulis di sini. Coba kita cek lagi di sini. 3x plus y plus 2z sama dengan 6. Kita cek. 3 dikurangi 1 berarti 2 ditambah 4 berarti 6. Betul ya. Sedangkan yang kedua 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 2. Ini 2 minus 2 0 ditambah z nya 2 berarti sama dengan 2. Oke, betul ya. Sedangkan yang ketiga x minus 2z sama dengan 3. Ya, perhatikan di sini x-nya adalah 1, z-nya adalah z-nya adalah 2, berarti 1 minus 4 adalah ini minus 3 adalah minus 3.
Jadi kita sudah dapat membuktikan ya bahwa dengan cara ini kita mendapatkan inverse sekaligus jawaban dari persoalan ini, yaitu nilai X, Y, Z berturut-turut adalah 1, minus 1, dan 2. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, jadi kalau kita simpulkan tadi, yang pertama ini adalah identitas, ini adalah inverse, dan ini adalah nilai variabelnya. Baik, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan media pembelajaran yang saya sampaikan kali ini mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman yang lebih mudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.